warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai physical atau social distancing. Selamat menyaksikan. Dalam rangka mengurangi kemungkinan penyebaran virus corona yang mudah menular ini, pemerintah Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan masyarakat untuk menjaga jarak aman dengan orang lain melalui physical atau social distancing. Apa itu physical atau social distancing? Physical atau social distancing adalah pembatasan jarak fisik yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus corona dan mencegah COVID-19. Saat menjalani physical atau social distancing, Anda diminta untuk tidak bepergian ke tempat yang ramai seperti pasar, restoran, mal, dan lain sebagainya. Dan sebisa mungkin, hindari juga penggunaan alat transportasi umum yang padat penumpang. Anda juga perlu membatasi kontak langsung, terlebih jika orang tersebut sedang sakit atau beresiko tinggi terinfeksi virus corona. Dalam praktiknya, physical atau social distancing juga dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut ini. Sapa orang lain dengan melambaikan tangan, bukan dengan berjabat tangan. Jaga jarak aman minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk urusan penting. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, lakukan olahraga di rumah, rajin mencuci tangan. Sebisa mungkin meminta kurir mengantarkan barang atau makanan untuk melakukan contactless delivery. Dengan begitu, kita akan terhindar dari penyebaran virus corona. Mari kita bersama-sama lawan penyebaran virus corona dengan menerapkan physical atau social distancing agar keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita terhindar dari virus corona. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai kenapa kita harus melakukan physical atau social distancing. Selamat menyimak. Social distancing dapat menekan angka penularan penyakit ini karena akan memperkecil kemungkinan penularan lebih lanjut dari orang yang terjangkit ke orang yang sehat bila tidak berinteraksi secara langsung. Sampai saat ini, diketahui bahwa penularan COVID-19 adalah melalui droplet, yaitu percikan cairan yang keluar dari saluran pernafasan saat kita berbicara, bersin, ataupun batuk. Dan ternyata, virus ini juga dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan benda sekitar kita yang terkena droplet, seperti baju, plastik, uang, tombol lift, gagang pintu, pegangan jembatan, ataupun pegangan di bus dan MRT. Melalui tangan kita yang memegang benda-benda tersebutlah yang membawa penyebaran virus ke diri kita atau orang lain. Karena itulah COVID-19 sangat mudah menular antara satu orang ke orang lain bila berinteraksi dengan jarak yang cukup dekat ataupun memegang benda yang sama dengan orang yang terjangkit COVID-19. Social distancing dapat menekan angka penularan penyakit ini karena akan memperkecil kemungkinan penularan lebih lanjut dari orang yang terjangkit ke orang yang sehat bila tidak berinteraksi secara langsung. Dan kita yang sehat belum tentu tidak menulari orang lain. Bisa saja ternyata kita membawa virus tersebut. Penularan inilah yang dapat kita cegah dengan cara menjaga jarak atau social distancing, terutama mencegah penularan ke orang-orang yang lebih rentan karena imunitas mereka lebih rendah, seperti orang lanjut usia atau orang dengan penyakit penyerta lain. Hal ini berhasil dilakukan oleh Korea Selatan tanpa melakukan lockdown area. Mereka melakukan banyak tes corona kepada masyarakat dan yang beresiko langsung melakukan social distancing, sedangkan yang terjangkit akan diisolasi dan diobati. Jika kita tidak melakukan social distancing, maka akan sulit mengontrol penyebaran virus ini. Angka terjangkit penyakit semakin tinggi dan yang paling ditakutkan rumah sakit tidak cukup untuk menampung semua pasien. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan social distancing. Yang pertama, work from home atau bekerja dari rumah. Kedua, meliburkan sekolah dan mengganti menjadi kelas online. Ketiga, menunda atau membatalkan konferensi atau rapat besar, serta menghindari area keramaian seperti bioskop, tempat wisata, dan lain-lain. Lakukan self-quarantine. Hal ini dilakukan bila kamu mempunyai resiko terpapar virus corona. Misalnya, kamu baru saja kembali dari negara yang juga mengalami outbreak COVID-19 atau kamu melakukan kontak dengan orang yang positif COVID-19. Maka, kamu diwajibkan untuk melakukan self-quarantine, yaitu berdiam diri di rumah selama 14 hari tanpa melakukan kontak dengan orang lain.
Kenapa 14 hari? Karena menurut para ahli, 14 hari adalah waktu yang cukup untuk mengetahui apakah kamu akhirnya akan terjangkit dengan virus ini atau tidak. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mencuci tangan secara teratur dan benar. Tetap tinggal di rumah, tidak menerima tamu, dan jangan lupa untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.